Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Edufit ya. Kali ini kita akan bahas soal simulasi CAT BKN untuk yang CPNS tahun 2021. Saya yakin teman-teman sudah mencobanya ya. Bagi yang belum, harus mencoba dulu ya biar tahu sensasinya mengerjakan soal simulasi CAT BKN itu seperti apa ya. Dicoba dulu ya, biar nanti teman-teman punya pengalaman dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas soal khusus tentang TIU dulu ya. Kita akan bahas soalnya sebenarnya banyak ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang dapat soal ini, ada yang tidak. Karena mungkin satu orang dengan yang lain tuh soalnya bisa berbeda. Karena bang soal dari CAT BKN ini kan banyak ya, jadi yang ditampilkan yang mana kita nggak tahu. Karena yang diberikan di sini untuk yang TIU itu hanya 35, sedangkan bang soal pastinya banyak banget dong, ya kan? Nah sekarang kita langsung bahas ke soal nomor 1. Aslinya bukan nomor 1 ya di CAT BKN ini aslinya adalah nomor 31. Karena nomor 1 sampai dengan nomor 30 itu adalah soal tentang TWK. Kemudian nomor 31 sampai dengan 65 adalah tentang TIU dan 66 sampai dengan 100 itu adalah soal tentang TKP. Nah, sekarang kita akan buat saja ini nomor 1 gitu aja ya, biar nanti urut. Soal ini mungkin bisa jadi didapatkan teman-teman atau bahkan tidak ya, karena model soalnya bisa bermacam-macam kan. Nah, kita bahas saja. Mudah-mudahan teman-teman siap dalam menghadapi tes CPNS yang akan datang. Oke, sekarang kita bahas nomor 1 ya. Jika A banding B sama dengan 4 banding 3, B banding C sama dengan 1 banding 2, dan C banding D sama dengan 3 banding 1, maka A banding B banding C banding D adalah titik-titik. Oke, ini adalah perbandingan bertingkat ya. Di sini ada A banding B sama dengan 4 banding 3, B banding C 1 banding 2, dan C banding D adalah 3 banding 1. Kita tulis dulu A banding B itu sama dengan 4 banding 3. Ya, di sini ya. Kemudian yang kedua ada B banding C sama dengan 1/2. Kita selesaikan dulu yang dua ini ya. Selesaikan dulu. Di sini ada apa? B. Di sini B. Ya, berarti kan harus sama nih ya. Harus sama. Ini nilainya 3, ini nilainya 1. Sama tidak? Tidak sama kan? Biar sama diapakan? Ya disamakan ya. Berarti 1 biar jadi 3 itu dikali berapa? Ya kali 3. Berarti yang bagian kedua, perbandingan yang kedua ini masing-masing harus kali 3 ya. 1 kali 3 nilainya jadinya 3 dibanding yang 2 juga harus dikali 3. 2 kali 3 nilainya adalah 6 ya. 3 banding 6 kan sama hanya dengan 1 banding 2 kan? Cuma dibesarkan aja perbandingannya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini sekarang, yang ini nggak dipakai. Gitu ya. Ini sudah sama ya, 3 sama 3 udah sama. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya ya. C banding D. C banding D sama dengan 3 banding 1. 3 banding 1. Ya kan? Nah, di sini C-nya, posisi C-nya adalah berapa? 6. Posisi C-nya di sini adalah berapa? 3. Sama nggak ini? Nggak sama ya. Ini C. Harusnya kan sama. Karena ini sama-sama C kan. Ini 6, ini 3. Nggak sama. Berarti Oke, sudah tahu ya. Berarti dikali berapa? Kali 2. Kenapa kali 2? Biar jadi sama. Biar jadi 6 gitu kan. Jadinya sama. Berarti ini jadinya adalah 3 kali 2 nilainya adalah 6 dibanding dengan 1 kali 2 nilainya 2. Jadi yang dipakai ini sekarang. Jadi nyambung terus ini ya. Jadinya adalah A-nya sama dengan 4 ya. Jadi A sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan 3. Kemudian C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 6 ya. Ini adalah C-nya. C-nya sama dengan 6, kemudian D-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya 4 banding 3 banding 6 banding 2. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Rumus suku Gn suatu barisan ditentukan oleh UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Suku kedua dan suku ketujuh dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63. Hitunglah nilai B. Oke, ini kan sudah diberikan rumusnya ya. Rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Di sini yang diketahui adalah suku kedua. Suku kedua itu nulisnya gimana? Ya U2 gitu kan. Berarti sama dengan kita kembalikan ke rumusnya. Artinya N-nya diganti 2. Berarti N ini kita ganti 2. 2 kuadrat itu berarti 4. 4 kali A berarti ya 4A gitu ya. 4A ditambah dengan BN. B-nya nggak tahu, N-nya jelas 2, berarti 2 kali B ya, berarti 2B. Itu nilainya sama dengan suku kedua sama dengan 8, berarti ini nilainya sama dengan 8 ya.
Oke, kita sederhanakan boleh dong ya, disederhanakan misalkan kita bagi 2 semuanya. Ini kalau kita bagi 2 jadinya adalah 2A, kemudian ini kalau kita bagi 2 jadinya B sama dengan bagi 2 nilainya 4. Ya, persamaan yang pertama ini ya. Kemudian persamaan yang kedua, ini ada suku ke-7. Suku ke-7 berarti artinya U7 ya. U7 berarti jadinya N-nya kita ganti 7. Ya, 7 kuadrat. Ya, berarti 49. 49 kali A di sini ya. 49A ditambah dengan N-nya ganti 7. 7 kali B. Ya, berarti 7B. Nilainya sama dengan suku ke-7 nilainya sama dengan 63. Berarti sini 63. 49763. Boleh dong dicoret ya, masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 7 ya, berarti ini jadinya adalah 7A, kemudian ditambah dengan dibagi 7 tinggal B saja, sama dengan dibagi 7, 63 bagi 7 sama dengan 9, ya kan? Nah, ini persamaannya ini. Jadi persamaan yang pertama adalah ini, kemudian persamaan yang kedua adalah ini. Kemudian untuk mencari yang ditanyakan adalah nilai apa ini? B ya. Berarti B-nya jangan dieliminasi ya. Berarti yang kita eliminasi yang bagian A-nya ya. Berarti yang A ini harus kita eliminasi. Caranya bagaimana? Ya caranya disamakan ya. Koefisiennya ini harus disamakan. Ini 2 sama 7 kan nggak sama. Berarti untuk yang atas ini masing-masing dikali 7, yang bawah masing-masing dikali 2. Lawannya ya, biar nanti sama jadinya. 2A kali 7 itu berarti jadinya di sini ya. 2A kali 7 berarti sama dengan 14A. Kemudian 7 kali B berarti sama dengan 7B. Sama dengan 4 kali 7 itu 28. Kemudian yang ini jadinya adalah 7A kali 2 berarti 14A. Kemudian ditambah dengan 2 kali B berarti 2B sama dengan 9 kali 2 itu 18. Kemudian dari 2 persamaan ini kita eliminasi ya. 14A dikurangi 14A berarti coret aja dong ya. 7B dikurangi 2B berarti tinggal 5 ya. 5B sama dengan 28 kurangi 18 berarti 10. Berarti B-nya sama dengan 10 bagi 5, 2. Oke, berarti jawabannya B-nya sama dengan 2, yang B, gitu kan? Bisa ya? Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 20. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka hasil kali U1, U2, U4, dan U5 adalah 324. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Pusing ya. Gimana soalnya susah ya, yang seperti ini soal HOTS ya. Ini agak susah memang. Jadi caranya seperti ini. Ini kan jelas diketahui deretnya adalah aritmatika. Kalau aritmatika kan ada rumus UN-nya ya. UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus UN dari barisan atau deret aritmatika. Gitu ya. Jadi, kalau di sini diketahui jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 20, berarti kita menjumlahkan dari U1 sampai dengan U5 ya. U1 itu berarti samanya dengan A ditambah dengan U2 berarti sama dengan A ditambah B, ya kan? Karena kalau N-nya kita ganti 2, 2 kurangi 1 kan 1. 1 kali B nilainya B. Ini suku pertama, ini suku kedua, ditambah suku ketiga. Suku ketiga berarti A ditambah dengan 3 kurangi 1, berarti 2B. Ya. Kemudian ditambah dengan suku keempat. Berarti A ditambah 4 kurangi 1, berarti 3B. Ditambah dengan suku kelima, berarti A ditambah dengan 4B. Itu nilainya sama dengan 20 ya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berdasarkan rumus ini ya. Oke, bisa dipahami kan? Kalau sudah kita lanjutkan, ini A-nya semuanya kita jumlahkan ya. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5A. 5A ditambah dengan B-nya ada berapa? 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 berarti 10. Ada 10B, nilainya sama dengan 20. Kita sederhanakan ya, masing-masing kita bagi 5, jadinya adalah A plus 10 bagi 5 dapat 2B sama dengan 20 bagi 5 adalah 4. Oke, ternyata kita dapatkan A plus 2B itu sama dengan 4. Padahal A plus 2B itu kan sama dengan ini. Ini suku keberapa?
U3 ya, berarti ini samanya dengan U3. Selanjutnya, jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka hasil kali U1, U2, U4, U5 adalah 324. Baiklah, kita gunakan yang rumusnya saja ya. Berarti nanti dikalikan U1, ini nanti adalah U1 kali U2 kali U4 kali U5, nilainya harus sama dengan 324 ya. U1 itu sama dengan A. A dikurangi dengan U3. U3-nya adalah ini ya. A plus 2B. Jadinya A dikurangi A 0 ya. Nggak usah kita tulis. Kemudian dikurangi 2B. Berarti yang U1 ini karena dikurangi dengan suku ketiga. Dikurangi dengan suku ketiga berarti jadinya adalah min 2B. Gitu kan. Kemudian dikali dengan yang U2. U2 itu adalah A plus B. A plus B dikurangi A plus 2B. A dikurangi A 0, tinggal B dikurangi 2B. Berarti tinggal min B. Ya kan? U3-nya nggak ada ya. Kemudian dikali dengan U4. U4 itu kan ini ya. U4 yang ini. Yang A plus 3B. Dikurangi dengan A plus 2B. A dikurangi A 0, tinggal 3B dikurangi 2B. Berarti tinggal B saja. Gitu kan. Dikali dengan U5. U5-nya adalah ini A plus 4B. Berarti A plus 4B dikurangi A plus 2B. A dikurangi A 0, 4B dikurangi 2B. Berarti tinggal 2B. Nilainya sama dengan 324. Gitu kan? Oke, selanjutnya kita hitung ya. Negatif kali negatif jadinya positif. Jadinya B-nya ada 4. Berarti ini artinya adalah B pangkat 4. Nilainya sama dengan 2 kali 2 itu 4 ya. Berarti 324 bagi 4 ini. Yang ruas kiri kan 4 ya. Berarti kalau ruas kiri bagi 4 tinggal 1. Yang ruas kanan kita bagi 4. 32 bagi 4 dapat 8. 4 bagi 4 dapat 1. Jadinya B pangkat 4 sama dengan 81. Maka B-nya bisa positif atau negatif ya. Jadi B-nya bisa negatif, bisa positif. Karena pangkatnya genap. Kalau pangkat genap itu negatif positif nanti hasilnya tetap positif ya. Berapa pangkat 4 yang nilainya 81? Iya, jawabannya 3 atau min 3. Karena 3 pangkat 4 itu 81. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 lagi, 81. Gitu kan? Berarti B-nya bisa 3 atau B-nya bisa min 3. Oke, kalau sudah seperti itu berarti gimana? Kita cari A-nya ya, kita kembalikan ke sini nih. Kita kembalikan ke sini. A itu berarti nilainya sama dengan berapa ini? 4 ya. Nah, di sini B-nya kan kita ganti 3 ya. 2 kali 3 kan 6. 6 ini kalau kita pindah ruas jadinya min 6. Ya enggak? Berarti A-nya sama dengan min 2. Kalau B-nya 3 berarti A-nya adalah min 2. Ini ya. Kalau B-nya kita ganti min 3 berarti A-nya nilainya berapa? B-nya kita ganti min 3. Min 3 di sini kan jadinya 2 kali min 3 kan min 6. Min 6 pindah ruas jadinya plus 6. 6 tambah 4 berarti 10. Berarti A-nya sama dengan 10. Nah, sudah ketemu. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku yang pertama. Jumlah itu berarti rumusnya SN ya. SN rumusnya adalah N per 2. Kemudian 2A ditambah dengan N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Yang ditanyakan S8, 8 suku yang pertama. Jumlah 8 suku yang pertama berarti 8 bagi 2, 8 bagi 2, buka kurung, 2A. A-nya mau pakai yang mana dulu? Misalkan kita pakai yang 10 ya. A-nya kalau 10 berarti jadinya adalah 20 ditambah dengan N-1. Berarti N-nya kan 8 ya. 8 kurangi 1 berarti 7 dikali dengan B. Kalau A-nya 10 kan berarti B-nya min 3 ya. Di sini berarti min 3. Berarti nilainya sama dengan 8 bagi 2 itu adalah 4. Kemudian 7 kali min 3 itu adalah min 21. 20 ditambah negatif 21. Ya, berarti min 1 ya. Berarti dikali dengan min 1. 4 kali min 1 berarti nilainya adalah min 4. Berarti jumlahnya bisa min 4. Kita lihat di sini, ternyata yang ada min 4-nya adalah yang di E. Berarti jawabannya sudah pasti E ya. Karena yang lain kan tidak ada min 4 nih. Karena min 4-nya kan hanya ada di E kan. Berarti jawabannya jelas di E. Coba nanti teman-teman cek ya. Jika A-nya diganti min 2 dan B-nya diganti 3, maka jawabannya pasti akan menghasilkan angka ini, 68. Yang kita cek hanya satu saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soalnya seperti ini, 3, 7, 17, 3, 8, 8, 4. Kita tulis ulang ya.
3, kemudian 7, 17, 38, 84. Ini agak susah ya. Seperti ini polanya, ini kita lihat selisihnya dulu. Ya, selisihnya 4, selisihnya 10, selisihnya 21, selisihnya 84 kurangi 38 berarti 46 ya. Ini tidak ada polanya. Yang kita lihat polanya di sini saja ya. Kita lihat dari angka 4 menjadi 10 menjadi 21 menjadi 46. Ternyata begini nih ya. 4 kali 2 kemudian biar jadi 10, 4 kali 2 kan hanya 8. Biar jadi 10 berarti ditambah dengan 2. Itu nilainya akan sama dengan 10. Kemudian pola yang kedua, ini kan 4 ya. Kemudian pola yang kedua ini angkanya adalah 10. 10 kali 2. 10 kali 2 kan nilainya 20 ya. Biar jadi 21 itu berarti ditambah berapa? Ditambah 1. Ini nilainya sama dengan 21. Kemudian 21 kalau kita kali 2 itu hasilnya kan 42. Di sini 46 berarti 42 jadi 46 itu tambah 4 ya kan? 42 tambah 4 kan jadinya 46. Oke. Nah, kemudian selanjutnya berarti ini 46. 46 dikali 2 ditambah dengan kalau kita perhatikan 214. Berarti ini loncat 1 ya. 2 ke 4. Yang genap ini ya 24, kemudian di sini pastinya ganjil. Setelah 1 kemudian di sini pastinya 3. Gitu ya. Kita cek di sini 46 kali 2, 6 kali 2 itu 12, simpan 1 berarti 92 ya. 92 tambah 3 berarti sama dengan 95. Berarti yang di sini ini pasti 95. Nah, selanjutnya 84 tambah 95 berarti ini 9, 17. Berarti jawabannya 179. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Aktor bersandiwara film itu sama dengan titik-titik. Jawabannya yang mana coba? Ya, jawabannya adalah yang B. Yang tepat yang B. Coba di sini aktor. Aktor itu kan berarti yang bisa dilakukan oleh aktor adalah bersandiwara. Berarti kan pekerjaannya ya. Kemudian film itu berarti karya, hasil karyanya ya. Ini berarti hasil karya. Ya, jadi ada aktor, orangnya atau pemainnya, kemudian pekerjaannya, bekerjanya, kemudian di sini karyanya, hasil karyanya. Kalau kita lihat yang A ini hampir benar ya. Penyanyi sama bernyanyi kan benar ya. Jadi penyanyi itu tugasnya bernyanyi ya. Tapi di sini harusnya bukan konser. Kalau bernyanyi itu kan berarti menghasilkan. Hasil karyanya apa? Harusnya lagu di sini ya, bukan konser. Lagu. Ya, kalau konser salah. Kemudian kalau yang B itu seniman, itu tugasnya atau kerjanya salah satunya adalah memahat. Nah, seniman ini bisa juga memahat. Ya, memahat itu kan termasuk bagian pekerjaan dari seniman ya. Nah, untuk memahat ini hasil karyanya itu bisa sebuah patung. Ini tidak bertentangan dengan yang di soal ini ya. Berarti jawabannya yang B benar. Kalau yang C, petani membajak. Petani tugasnya membajak benar. Tapi hasilnya pastinya tidak gandum ya, hasil bajakannya. Kemudian pegawai bekerja honor. Kalau pegawai bekerja ya semuanya bekerja. Bekerja itu kan luas ya, tidak spesifik ya. Bekerja, semuanya bekerja. Entah itu pegawai, entah itu petani, entah itu apa ya kan bekerja ya, tidak spesifik yang di sini nih, hubungannya kurang spesifik yang di sini ya. Jadi ini salah. Kemudian tentara berlatih perang ya, yang ini juga sama, kurang spesifik. Tentara berlatih itu bisa apa saja. Kalau yang di sini kan aktor itu pastinya bersandiwara kan hubungannya langsung ya. Seniman memahat itu kan langsung hubungannya. Kemudian penyanyi bernyanyi ini bisa langsung. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Mistik sama dengan apa? Ayo, jawabannya yang mana nih? Gaib, fiksi, misteri, aneh, ganjil. Yang mana coba? Mistik itu apa? Mistik itu adalah hal gaib yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia biasa, yaitu adalah mistik. Jadi mistik ini lebih dekat cenderung ke yang gaib. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. 1. Dia pergi dengan diam-diam. 2. Dengan pisau dikupasnya mangga itu. 3. Karena dia tidak datang, kami segera berangkat. 4. Karena dia tidak datang, kami pun segera berangkat. Di antara kalimat-kalimat di atas yang termasuk kalimat bertekanan adalah yang mana? Coba yang mana teman-teman? Ini yang kalimat bertekanan ya.
Jadi kalimat bertekanan itu ada cirinya ya. Ciri kalimat bertekanan itu kalimat yang mendapat tambahan partikel seperti pun ya. Biarpun demikian, ya berarti kan bertekanan itu. Sungguh pun demikian, ada kata pun ini yang pertama. Ada juga kata lah ya. Ya, ini bisa ini sebagai penekanan ya. Pergilah ya misalkan contohnya pergilah berarti kan penekanannya di lah ini. Kalau hanya pergi saja kan nggak ada tekanannya. Pergilah berarti ini ada tekanannya. Jadi ciri-cirinya kalimat bertekanan itu adalah ada tambahan pun dan lah. Di sini ya. Kalau di nomor 1 ini tidak ada kata tambahan-tambahan. Ini kan berarti kalimat biasa ya. Dia pergi dengan diam-diam, biasa, nggak ada penekanannya. Kemudian yang kedua, dengan pisau dikupasnya mangga itu. Nggak ada penekanan juga. Yang ketiga, karena dia tidak datang, kami segera berangkat. Ya biasa kalimat ini. Karena dia tidak, kami pun, nah ini bertekanan, ini ada kata pun ini ya. Kami pun segera berangkat. Ya, ini penekanannya di pun ini ya. Jadi kami pun, itu berarti kan menekan di sini. Jadi jawaban yang ada kalimat bertekanan adalah jawaban kalimat yang keempat, yaitu yang D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Sulit itu lawan katanya. Ini kalau ada tanda seperti ini artinya adalah lawan kata. Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ya kalau ini ya. Sulit itu lawannya itu adalah longgar tidak ya. Rapat tidak, ringan tidak. Nah, sulit itu berarti lawannya adalah mudah. Enteng tidak. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Lambang bilangan Romawi untuk 34 adalah, ternyata ada lambang bilangan Romawi ya. Masih ingat ya? Romawi, kalau L itu berapa? L itu 50 ya. Kalau X itu berarti 10, nah ini berarti 4 ya. Yang 34, 30 itu berarti artinya 10 ditambah 10 ditambah 10, ini kan 30 nih. 4 itu berarti seperti ini, 4. Ya ini jawabannya adalah yang seperti ini. Mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C, ya kan? Oke, masih bersama EduFit ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. ZWSNH titik titik. Yuk, ini adalah soal pola huruf ya. Kita urutkan dulu alfabetisnya dari A ya, dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Harus sabar ya. V, W, X, Y, Z. Oke, kita lihat dari yang belakang di sini Z. Ini Z, kemudian ada lagi ya W, kemudian ada lagi apa? S, ya ada S, kemudian ada N, kemudian ada H, kemudian ada apa kesananya. Kita lihat di sini selisihnya 2, ini selisihnya 3, ini selisihnya 4 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 4. Ini selisihnya berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 5, berarti ini selisihnya 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah yang E ya, karena di sini adalah 6 huruf selisihnya. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita akan lanjut lagi nomor 11 dan seterusnya di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online, silahkan teman-teman daftar. Di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti untuk persiapan tes CPNS yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS tahun ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.